Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, para bebers, pada hari ini kita latber bersama pada hari Sabtu. Dan saya intro sedikit, saya di tengah-tengahnya beberapa kambing. Ya, sambil bermain BB, sambil jualan kambing, siapa tahu ada yang belum dapat korban. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita akan membicarakan kambing. Jadi itu yang ngerti kambing itu adalah seorang dokter hewan. Kami panggil beliau Ibu Dr. Mayastika MS. Silahkan. Oh, sebentar. Ini kalau ini mantananya bukan kambing. Ah ya. Sebentar Mayastika ya. Diulangi lagi. Ini kebetulan harusnya dua-duanya muncul. Ini ternyata belum. Sebentar. Ya, sebentar ya. Gambar kambing ya, baik. Terima kasih, Bu Mayastika. Beliau adalah seorang dokter hewan, Ibu Mayastika MS. Kita tidak bicarakan MS itu apa? Master of apa, Bu Mayastika? Master of Science, bukan MSc ya, bukan ya. Master MS itu saya pikir tadinya Master of Sapi. Bukan ya. Baik, beliau ini adalah purnawirawan, pensiunan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Bengkulu, jadi anak buahnya Pak Gubernur ini. Kita akan bersama-sama membicarakan yang topik pada hari ini adalah penanganan daging kurban di rumah. Kenapa penanganan di rumah? Karena besok bisa jadi ada banyak daging di rumah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena insya Allah besok adalah Idul Adha. Setelah sholat Id ada yang motong kurban, kemudian dibawa sebagian kepada yang memberikan kambingnya. Itu langsung digunakan untuk kambing. Beliau akan memberi penjelasan mengenai segala sesuatu mengenai daging kurban tadi itu. Ya, khususnya daging hewan ya. Kebetulan memang besok itu. Silahkan, aku panggil biasanya Mbak Yesti. Silahkan Mbak Yesti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Memang dalam hal ini di dalam agama Islam ini Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan Idul Kurban malah ya. Ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menikmati daging. Kenapa daging ini begitu penting? Daging ini adalah bahan makanan yang mengandung gizi yang sangat tinggi, terutama untuk kesehatan manusia dan tumbuh kembang anak. Kemudian daging ini juga banyak manfaatnya kalau kita rinci terlalu panjang. Tetapi di samping tadi manfaatnya dan gizinya yang tinggi, daging ini juga sangat mudah dihinggapi bakteri dan jasad renik lainnya. Sehingga kita harus bijak menangani daging. Nah, insya Allah mungkin sudah ada yang besok itu kita akan memotong hewan kurban. Tentunya untuk yang memotong akan mendapatkan bagian yang bisa dibawa pulang dan untuk dinikmati dengan keluarga. Itu yang sunnah. Tidak pun biasanya mendapatkan bagian itu. Hukumnya sunnah, dokter ya. Hukumnya sunnah untuk bisa ngambil. Betul. Ya, silakan lanjut. Yang perlu saya sikapi sebetulnya pertama adalah pembungkus dagingnya itu dulu. Sebelum kita masuk ke dagingnya ya. Pembungkus dagingnya itu dari masjid itu sebetulnya kalau bisa jangan plastik. Nah, kalau bisa pakai keranjang atau besek dari bambu itu, anyaman bambu itu ya. Atau kalau orang Bogor bilang pakai bongsang, terus pakai daun gitu. Itu yang paling bagus. Kalau pakai plastik itu plastiknya sendiri sudah akan mencemari dagingnya. Itu. Nah, kemudian juga yang perlu disikapi sebelum kita bawa pulang daging itu atau dibagikan, jerawan ini tidak boleh dicampur dengan daging. Itu.
Ah, itu harus dipisahkan. Kalaupun mungkin kita pakai bongsang atau pakai besek, itu dikasih batas gitu. Batas, ya, dengan daun atau dengan atau kalau memang perlu, sebetulnya yang bagus itu adalah dengan kotak khusus ya, setiap orang bawa, tapi itu sulit ya. Nah, ini plastik yang akan digunakan ini diperkirakan, ada orang yang menghitung katanya kira-kira 12 juta lembar plastik nanti akan untuk tahun ini digunakan untuk hewan kurban. Nasional, secara nasional. Ya, secara nasional. Kan besar sekali, bayangkan itu 12 juta lembar itu seperti apa gitu ya. Anyway, ini mungkin catatan buat kita ke depan ya. Baik, kita sekarang ke dagingnya sendiri. Daging yang kita bawa pulang ke rumah itu tentunya daging yang memang langsung yang sudah dipotong langsung kita bawa atau diberikan ya. Nah, jadi di rumah ini tadi saya infokan, kita lihat apakah dia dicampur dengan jeroan. Saran saya, kalau dia dicampur atau digabung dengan jeroan, jangan disimpan, langsung dimasak. Karena pasti sudah tercemar. Ya, itu. Kalau dia digabung ya. Nah, tapi kalau tidak, hanya daging tok, misalkan begitu. Nah, kita lihat apakah kalau sedikit tentunya mudah saja kita masak. Tapi kalau misalkan yang pengurban itu kan cukup banyak, dia dapat bisa sampai 3 kilo. Ini kan ya mungkin belenger juga ya kalau masak 3 kilo untuk 1 hari itu. Nah, ini mungkin bisa disimpan, tetapi dengan cara yang baik disimpannya. Pertama-tama kita lihat permukaannya dulu. Permukaan daging itu yang kita terima ini kalau kotor, ini kita mungkin pisahkan yang kita potong. Yang kotornya ini kita langsung masak. Nah, yang bersihnya ini nggak usah dicuci lagi. Kalau kita potong, misalkan ya dapat yang bagus di tengah itu, nah ini jangan dicuci, nggak perlu dicuci lagi. Langsung saja kita bisa simpan di dalam kulkas. Nah, untuk penyimpanan di dalam kulkas ini, tentunya dengan cara tidak semua, misalkan ada 3 kilo kita masuk, jangan. Karena kalau kita bekukan, ya, kalau kita bekukan itu kalau kita cairkan lagi tidak boleh dimasukkan lagi. Jadi kita potong-potong aja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan 1/4 kilo, mau 3/4 diambil 3 bungkus misalkan, mau 1/2 kilo kita ambil 2. Jadi 1/4 aja biasanya ibu-ibu. Kalau dibekukan. Tapi kalau misalkan masaknya besok aja deh gitu. Itu nggak perlu dibekukan, taruh aja misalkan di dalam plastik atau maksud saya Tupperware itu ya. Biasanya ibu-ibu kan kotak Tupperware itu, dimasukkan di kulkas, besok bisa dimasak gitu ya. Tentunya sudah dibersihkan kalau kotor tadi ya. Tapi kalau memang tercampur usus, tercampur jeroan, langsung aja masak. Saran saya seperti itu karena udah pasti tercemar. Nah, kemudian untuk yang tadi dipotong-potong itu, ini kalau disimpan, ini bisa sampai 3 bulan di freezer ya, dibekukan. Kalau dibekukan itu di freezer itu bisa sampai 3 bulan. Nah, ibu-ibu, ini kita perlu bijak ini. Jadi daging yang kita terima itu kita kan tidak tahu ini daging apa, apakah daging khas atau daging paha atau daging yang lainnya. Nah, kita bisa memilahnya dengan cara kalau daging itu daging khas, apalagi khas dalam, hanya dengan dengan kuku ini sedikit, ditekan sedikit, kalau dia kuku kita itu bisa masuk, bisa tembus, itu artinya dagingnya daging khas dalam. Jadi kita pisahkan daging yang lembut ya nantinya dengan daging yang keras. Kalau daging paha kalau kita tekan dengan kuku itu sulit, nggak bisa tembus. Nah, ini kita pisahkan karena kan kita akan membekukannya. Nanti susah kalau kita ambil dulu terus kita cari yang mana yang daging yang kira-kira akan empuk. Nah, saya bilangnya untuk saya sendiri jadi uji kuku gitu ya. Pakai kuku aja kita bisa tahu nanti ini, karena yang lembut itu bisa langsung kita bikin stick ya. Baik, ini. Nah, kemudian kalau kita sudah menyimpannya, ini nanti kita bisa memasaknya. Nah, bisa kapan saja kita bisa masak.
yang perlu menjadi catatan biasanya ini anak-anak muda kalau dapat daging itu senangnya dibikin sate. Nah, ini sate ini harus hati-hati kalau daging yang dari daging yang segar. Justru kalau daging dari yang beku nggak jadi masalah karena kumannya insya Allah sudah mati ya. Tapi kalau daging yang segar ini kita harus hati-hati. Jadi untuk yang pembuatan sate ini tipsnya adalah yang pertama tusukannya ini harus kita siram air panas. Ya, boleh dimasak juga air panas dulu supaya tusukannya ini tidak mengandung kuman juga. Nah, kemudian ketika kita memotong-motong itu, usahakan yang dalamnya, daging yang dalam. Jadi yang luarnya kan agak-agak kotor atau apa, ini kita buang dan kita bikin masakan lain lah, yang direbus ya. Karena sate ini kan akan kita masak, tetapi nanti ini harus diketahui bahwa ketika kita menusukkan sate, ya ini misalkan tusukannya, ini satenya, ini begini, misalkan ini dagingnya di sini. Nah ini daging yang di dalam, yang terkena tusukan sate ini, kan tidak akan terkena api, dia di dalam. Jadi dia harus betul-betul steril. Nah, hati-hati ini. Termasuk juga kalau bikin sate ayam ya. Jadi yang di dalam itu bagian yang terkena tusukan sate ini kan tidak akan kena api. Yang kena api kan yang di luar. Nah kalau yang di dalamnya ini sudah tercemar lalu kita makan berarti kita makan daging mentah. Daging yang sudah tercemar ini sangat berbahaya. Nah ini yang harus disikapi mungkin supaya kita aman ketika mengkonsumsi daging. Jadi dagingnya nanti yang dalamnya aja, misalkan daging satu onggok begini, kita potong, yang luarnya ini kita masak sop, nah yang dalamnya baru kita buat untuk sate. Untuk sementara itu dulu, karena soal daging ini bisa luas sekali ya. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Yasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2-3 menit, silakan kalau ada pertanyaan langsung bisa tekan. Ya, masih ada 2-3 menit spesial. Nanti lain kesempatan hari Minggu di samping dokter untuk kesehatan kita, dokter untuk kambing, untuk sapi juga nggak apa-apa ya. Pada hari Ahad depan. Oke, sekarang yang ada tanya silahkan. Hanya 2-3 menit atau 2 penanya, 3 penanya. Tanya Pak Amir. Silakan Pak Istiar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi nih. Ya Pak. Bu Desti, saya cuma mau tanya, saya pernah baca ya tentang plastik. Ya. Tentang plastik itu saya pernah baca juga artikel karyanya dari teman IPB juga ya, bahwa plastik itu sebaiknya jangan gunakan yang warna hitam. Betul, ya. Jangan yang berwarna. Jangan yang berwarna. Ya, berwarna. Mengapa begitu ya? Itu yang pertama saya. Dan tadi kan Bu Desti ngomong ya, kalau jeroan itu jangan dicampur dengan daging. Mengapa begitu ya? Mengapa? Ya, padahal kan kalau kita lihat ya, kalau kita biasa gulai itu kan campuran jeroan dan ya. Oke. Itu berarti campur ya. Itu. Terima kasih Bu Desti. Ya. Bukan. Baik, saya jawab ya Pak. Waktunya mepet nih. Yang pertama, plastik yang berwarna ini tentunya mengandung zat pewarna yang akan bisa menempel di daging. Karena daging ini kan protein. Protein ini cepat sekali mengikat, terutama yang racun itu, apalagi yang hitam. Itu kan limbah ya, hasil limbah. Memang yang baik adalah dengan plastik yang dengan plastik yang bening ya, tidak berwarna. Bahkan kalau bisa pakai daun Pak, atau pakai bongsang, pakai besek. Nah, tadi saya bilang tidak boleh dicampur jeroan dengan daging itu kalau kita membawa dari rumah potong atau dari yang ini dari hasil berkorban. Itu kan kita suka dapat bagian, ada bagian daging, ada bagian usus misalkan. Nah, ini kalau bisa jangan dicampur. Ketika membawanya Pak, ketika mentah Pak. Ya. Apalagi kalau mau disimpan. Tapi kalau mau dimasak langsung ya monggo, nggak apa-apa Pak. Itu paling enak Pak. Jeroan ditambah daging itu makin enak Pak itu. Aduh, besok. Jadi maksudnya tuh kalau dibawa ya Pak ya. Ya, apalagi kalau mau disimpan.
Ya. Kalau mau disimpan tidak, jangan disimpan, langsung aja dimasak. Kalau dicampur ada jeroannya, gitu Ya, Pak. terima Itu kasih ya, Pak. Dr. Yesti ya. Terima kasih sekali. Tidak ada pertanyaan lain Ya. lagi. Mohon maaf karena waktunya sudah singkat. Jangan Ya. disimpan tadi ya. Jangan disimpan dalam hati. Simpannya dalam kulkas saja. Ya. Baik. Boleh Japri nanti terima kalau kasih, kurang puas. Dr. Kalau kurang puas boleh Maestika. Japri Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh Japri. Ya, boleh Japri. Ya, baik. Terima kasih Dr. Maestika. Sangat berguna sekali karena kita spesial untuk ini ditambah waktu 2-3 menit. Acara kita namanya adalah Bincang Sersan. Loh kok sersan? Serius tapi santai. Ini konsepnya Pak Padio. Katanya sersan. Serius tapi santai. Betul-betul kita santai tapi serius. Hati-hati, ada baksil di balik daging ya. Baik, kita segera sebelum itu kami persilahkan Pak Pardi untuk melanjutkan acara ini. Kita segera masuki. Terima kasih Bu Maestika. Kita akan memasuki acara Latber. Silakan Pak Pardi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan dan tentunya kami jadi pada saat ini kan ada yang sudah sholat, ada yang besok. Lah ini kalau yang sholat sekarang kemungkinan juga nggak ikut, tapi enggak apa-apa. Jadi kita jalan saja dengan Latber apa adanya. Di samping itu mungkin seperti di tempat saya ada yang kena COVID, jadi semua pada nggak mau datang, tapi nggak apa-apa. Jadi mereka akan latihan di rumah, mudah-mudahan ngikuti Zoom. Kira-kira itu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi hari ini latihan tetap dijalankan. Teman saya ngobrol Pak Amir. Pak Prastowo dulu ini digantikan Pak Amir. Lah ini beliau minta maaf karena beliau korbannya ikut di Cirebon, jadi dia akan berangkat ke Cirebon kira-kira begitu. Jadi pamit untuk hari ini beliau tidak bisa hadir. Lalu untuk mengawali mungkin kita nanti akan tetap sebagaimana biasa dengan doa ya Pak Amir ya pertama. Ya. Lalu nanti kita akan mencoba untuk melihat tata tertibnya ganti enggak, ternyata enggak ganti. Lalu nanti kita juga akan menyanyikan Mars BEP dan yel-yel untuk menyemangati. Lalu ada daftar pemandu yang akan saya bacakan dan mestinya nanti mulai latihan, terus nanti terakhir ditutup oleh gerakan penutup oleh pemandu terakhir, dan nanti tentunya ada terima kasih dan foto bersama, dan akhirnya nanti ada penutup doa. Sebelum kita membacakan tata tertib, mari kita berdoa dulu bahwa pada saat ini pandemi masih ada, ya kita doa supaya pandemi bisa cepat hilang dan kita mantap untuk berlatih setiap hari bertatap muka begitu. Kemudian kita juga mari kita doakan Pak Adi Angga dan penggiat-penggiat BEP yang telah wafat. Tapi tentunya kami juga ingin mendoakan beliau-beliau. Kita akan mendoakan beliau-beliau supaya amalnya bisa diterima dan tentunya akan menempatkan beliau-beliau di sisinya yang lebih baik lagi. Kira-kira itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya kita berlatih ini untuk mencari suatu kebugaran, kesehatan. Nah, kita mohon supaya apa yang kita harapkan dapat terjadi pada saat ini. Kira-kira itu, mari kita berdoa saja sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian kita menginjak ke kedua. Siapa Pak Amir ini yang membacakan? Kami juga nggak apa-apa. Pokoknya manut. Nah, jadi
Kira akan mencoba untuk membacakan tata tertib singkat-singkat saja. Jadi ya, terima kasih Pak Parti sudah tidak unmute ini ya. Kami akan bacakan yang pertama, kami host ini akan menonaktifkan mikrofon atau memute peserta selama latihan. Dan nanti para pemandu yang akan memandu silahkan membuka mute-nya lagi. Kemudian para pemandu pertama ini melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Seperti kita tahu pemandu pertama ini Pak Waluyo, Pak Prof Waluyo, nanti untuk memberikan refresh-nya terlebih dahulu. Dan untuk yang pemandu terakhir itu mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Ya. Selanjutnya pemandu sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti oleh semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Juga para pemandu agar selama berlangsung selalu dalam posisi berlatih, siap, agar tiap saat itu jika ada masalah dengan pemandu lain, maka kami host itu akan menentukan siapa yang menggantikannya di antara para pemandu lainnya. Jadi semua supaya siap dengan mendadak adalah pemandu yang sebelumnya itu akan kita jadikan sebagai pemandu pengganti. Kemudian seluruh peserta ini saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Jangan seperti saya ini, nanti saya juga mundur. Yang juga pada seluruh peserta itu yang menggunakan 2 perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Terima kasih. Lanjutnya Pak Pardi. Suaranya belum dibuka, Pak Pardi. Monggo kita menyanyikan Mars BEP. Silakan musik. Kok enggak bunyi? Enggak bunyi ya suaranya. Iya, memang ada hambatan dengan suara. Belum dibuka audionya, Pak Pak Sur. Audionya dibuka dulu. Audionya Pak Sur belum dibuka. Ya, sudah nggak apa-apa. Terus lanjut, Pak Pardi yang menciptakan yang membuat lagu ini. Ayo bernyanyi, Pak Pardi. Pak Pardi dibuka, di unmute. Dan semuanya. Positif, berlatih, Pardi aktif. Hantam 30 seri setiap kali Marilah Indonesia kesehatan melalui. Ayo kita nyanyi lagi, kita mars lagi, tidak apa-apa. Semangat. Marilah Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, kata Allah dan obat. Kesehatan seluruh Nusantara, meraih pulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, hantam 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat serta
seluruh Nusantara, merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah sungguhnya kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Terima kasih. Mari kita teriakkan yel yel agar kita semua lebih sehat lagi. Monggo Pak Amir, kalau mau dipimpin silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kita sama-sama dibuka dulu mikrofonnya, di-unmute. Konsepnya yelnya mana, Pak Suryono? Tanpa konsep saya kira juga nggak apa-apa. Ya. Salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam Salam sehat. Salam sehat. Bebas. Sehat. Terima kasih. Untuk diketahui Bapak-bapak para bebers, ini yel ini bukan yel BP saja, tapi yel Kormi. Jadi kita lihat waktu penutupan Latber kemarin di Palembang, Bapak Gubernur itu meneriakkan yel ini. Saya lihat dari siaran TV langsung, mungkin teman-teman juga melihat. Ternyata ini sudah Nusantara yel ini. Lanjut Pak Pardi, monggo. Sekarang coba kita bacakan ya sebelum kita memulai ini. Jadi nanti untuk para pemandu, yang pertama nanti Pak Waluyo ya masih tetap ya Pak? Masih tetap Pak. Lalu nanti akhirnya kami terus Pak Juliam lah, ini yang lama tidak muncul lah, Pak Juliam. Lalu Bu Sri Surtikanti, lalu kita meloncat jauh ke Kalimantan Pak Haryoto, dan tentunya Hartoyo, bukan Haryoto, Hartoyo. Dan tentunya nanti akan balik ulang jungkir. Jungkir, cegur laut. tuan rumah kita yang mewakili Pak Ibu Lila. Jadi nanti ada namanya sudah siap begitu ya Pak? Iya. Belum. Terkait dengan apa namanya refresh sebagainya, nanti kita akan lihat dulu apa yang telah dicontohkan oleh guru besar kita. Monggo Pak Amir diputarkan. Ya, Pak Suryono, kita ikutin videonya Bapak Aryangga. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bugar, produktif, bahagia. Sebagai refresh, izinkan saya menyampaikan kembali materi ajar yang pernah disampaikan oleh Pak Dr. Iskandar Adi Putra pada pelatihan pelatih di Bandung, yaitu mengenai tingkatan organisasi tubuh manusia. Jadi tubuh manusia, sebagaimana kita ketahui, itu elemen paling kecil adalah atom. Dan atom-atom itu berkumpul membuat suatu molekul. Dan molekul-molekul itu berkumpul menjadi suatu jaringan. Yaitu sel dulu, sel tubuh yang hidup. Ya. Dan sel-sel tadi membentuk jaringan. Jaringan-jaringan tadi di atasnya tingkatannya menjadi organ tubuh. Contoh organ tubuh misalnya mulut, tenggorokan, jantung, usus, ya. Itu adalah organ-organ tubuh yang kemudian di atasnya itu menjadi suatu sistem. Jadi organ-organ tubuh itu bersinergi supaya tubuh kita hidup, ya. Itu sinergi dari organ-organ tubuh menjadi suatu sistem. Dan sistem itu sampai ke bawah tadi masih merupakan dunia yang nyata, bisa kita lihat, ya, keberadaannya bisa dilihat. Tapi di atas itu siapa yang mengendalikan sistem itu? Siapa yang mengendalikan pencernaan kita itu? Ternyata ada banyak hal, di antaranya yang kita ketahui yaitu emosi, meridian, dan cakra. Contohnya, kalau emosi kita sedang tidak baik, maka pencernaan kita tidak baik juga. Itu sudah jelas sekali. Kemudian mengenai meridian dan cakra, itu meridian biasa digunakan oleh akupunktur tusuk jarum untuk memperbaiki kondisi tubuh. Saya pribadi memiliki pengalaman, waktu kecil saya sering bronkitis yang parah sekali, bahkan sampai pernah diduga leukemia, diduga kata dokter waktu itu, sehingga disuntik berkali-kali. Kemudian pada waktu kelas 3 SD, saya oleh orang tua saya di terapi tusuk jarum, rutin tusuk jarum selama 3 bulan kira-kira, dan jadi itu mengenai meridian tubuh mestinya, ya. Dan setelah itu alhamdulillah 3-4 SD sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah kumat lagi bronkitis maupun penyakit-penyakit yang aneh tersebut. Jadi bagian yang tidak nyata di atas daripada organ tadi, meridian dan cakra juga diajarkan di waktu pelatihan itu, ya. Itu masih ada di atasnya lagi. Di atasnya lagi itu apa? Yaitu yang disebut dengan nama human body field atau medan tubuh manusia. Ya, medan tubuh manusia yaitu antara lain energi. Ya, energi dan proses biokimia yang ada di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana BEP mempengaruhi semua itu? Jadi BEP dengan pola berpikir positif, ya, dan pola makan sehat itu jelas akan mempengaruhi emosi dan organ-organ akan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ditambah dengan adanya olah napas dan olah gerak, itu secara langsung mempengaruhi emosi, cakra, dan meridian, tapi juga mempengaruhi langsung pada sel-sel. Ya. Sehingga sel-sel itu akan, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa sel-sel akan mengalami regenerasi. Regenerasi sel akan lebih dipercepat, akan lebih baik dengan adanya olah gerak dan olah napas tersebut. Ya, saya pribadi dengan penjelasan ini sangat termotivasi untuk rajin melaksanakan BEP, berpikir positif, pola makan sehat, dan terutama olah napas dan olah gerak. Semoga kita semua juga termotivasi untuk rajin melaksanakan BEP sehingga derajat kesehatan kita meningkat. Demikian sedikit refresh, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya marilah kita melaksanakan pemanasan.
tarik nafas 5 hitungan, 10, 15, 20, dan 50, 25, dan 30 hitungan. Kita mulai 5 hitungan. Tarik. Lepas. 10 hitungan. Tarik. Lepas. 15 hitungan. Tarik. Nah, 20 hitungan. Tarik. Nah, 25 hitungan. Tarik. Terakhir 30 hitungan. Tarik. Kita mulai gerakan satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. 2. Satu, 2. Tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut, gesek puting, tarik belakang, 2. Satu, 3, tarik, 1 ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas. Dua, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, 2. 2, tunduk jauh, tarik,
Kawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Kaku ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, dua. Tunjuk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Aku ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Aku ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5-2, tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Lima, 3. Tarik. Aku ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas.
Kita atur napas 3 kali. Tarik 2. Tarik. 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 Terima kasih. Lanjut. Materi kedua. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik belakang. 2. Kedua, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik belakang. 2. 1-3. Tarik. Kaki berdiri di depan. Untuk ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. 2. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. 2. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. 2. 2-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. 2. 4-1. Tarik. Tusuk perut. Gesek putih. Tarik belakang. 2. 2. Tunduk jauh.
perut. Tarik belakang. 2. Ketiga, tarik. Tangan kaki di depan. Turunkan ke kepala. Terus hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Puting, tarik belakang, 2 ke atas. Lima satu, tarik. Bentuk perut. Oke. Tarik belakang, 2. Setelah 2, tunduk jauh. Tarik. Tarik belakang. 2. 5-3. Tarik. Kaki di depan. Unsur ke atas kepala. Terus hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, 2 ke atas. Bernafas 3 kali, tarik buang, tarik buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. 5 seri yang ketiga. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. 2. Satu, 2. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 1-3. Tarik. Atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. Yang kedua. Jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek
tarik ke belakang, 2, 3, tarik, jauh, atas kepala, perut, hidung, perut, bahu, gesek perut, ikuti, tarik ke belakang, buang ke atas. Satu, tarik, gesek perut, gesek, tarik ke belakang, 2, 2, duduk jauh, tarik, ambil kening, gesek perut, gesek kening, tarik ke belakang, 2, 4, 3, tarik, lingkaran penuh, atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek perut, tarik ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik ke belakang, 2, 5, 2, duduk jauh, tarik, ambil kening, gesek perut, gesek perut, tarik ke belakang, buang, 5, 3, tarik, lingkaran penuh, kan? Atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek perut, tarik ke belakang, buang ke atas. Pakai nafas, tarik, buang nafas 3 kali, tarik, buang, tarik, buang, kali lagi, tarik, buang. Terima kasih. Assalamualaikum. Seri keempat. Tarik. Perut. Tunduk jauh.
Gesek perut. Tarik ke belakang. Dua-dua tunduk jauh. Tarik. Loyal kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buah. Dua, tiga. Tarik. Dengan kaki di depan. Di atas kepala. Tarik. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buah. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Kaki kening. Gesek perut. Gesek puting. Di atas kepala. Tunduk jauh. Tarik. Putri, suaranya kencangin dikit ya. Tarik. Suaranya kecil. Tarik. Dua-dua tunduk jauh. Tarik. Tangan kuning. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Tur di atas kepala.
Perut. Hidung. Perut. Dagu. Tarik. Tarik lagi, tarik. Terima kasih. Yang saya pamit dulu, Pak. Seri Pamit dulu. ke-5. 1-1. Tarik. Gesek tim. Tarik ke belakang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek kening. Tarik ke belakang. 1, 3. Tarik. Aku depan. Bentur atas kepala. Baru. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Buang pelan ke atas. Dua, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Belakang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Tarik belakang. 2, 3. Tarik. Bentur atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 3, 3. Tarik. Aku di depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut.
41. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. 42. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 43. Tarik. Aku lupa. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Satu. Gesek. Oke. Tunduk jauh. Tarik. Ambil perut. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. 53. Tarik. Aku ditarik. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Aku. Gesek puting. Tarik belakang. Iya masih tidur. Bernapas 3 kali. Tarik. 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 Gesek puting. Tarik belakang. Wah. 42. Tunduk jauh. Jawil kening. Gesek perut. Satu, 3. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Belakang.
Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Tarik ke belakang. Buang. 4-3. Depan. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Satu, tarik. 51. Putih. Satu belakang. Dua, tunduk jauh. Tarik. Perut. Hidung. Luar biasa. 30 seri dapat kita selesaikan. Nah, untuk puji syukur monggo Pak Amir. Kalau mau doa Pak Amir, silahkan. Doa penutup. Baik, mari kita tutup acara ini dengan kita berdoa. Sesuai dengan agama kita masing-masing, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah maka
kita bersama dapat menjalankan latihan BIP pagi ini dengan lancar. Semoga Allah Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada kita semua. Doa kita mulai. Amin. Selesai? Selesai. Ini tadi yang ikut 40 perangkat dan yang terakhir 45. Justru yang seri terakhir 45 perangkat. Kira-kira itu dari hati sendiri ini kata Bu Endang cuman 30 tapi nolnya glinding. Sama, saya 40, 4 juta. Baik, kita foto dulu Pak Pardi ya. Monggo, silakan. Pak Burhan silakan dikomando apa Pak Petrizal. Tapi yang motret Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Pak Bet. Pak Bet sholat, Pak. Oh iya, Pak Bet sholat di sana. Pak Burhan langsung mengkomando 1, 2, 3. Monggo 2 aja. Ya, 1, 2, 3. Tunggu. Bu Endang. Sebentar ya. Halaman kedua? Belum Pak, sebentar Pak. Kita belum. Sabar. Ini agak lama nih. Ya, halaman 2. 1, 2, 3. Iya. Kayak siapa tahu bisa ikut 2 halaman. Cuma 2 halaman kan? Sudah cukup 2 halaman. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih untuk semuanya. Pak Pardi mana? Ya sudah kami wakili. Terima kasih kepada para pemandu. Pak Waluyo dari Bandung, Bu Tumisih dari Sehati, kelihatan di situ juga mungkin. Pak Yuliam, juga Bu Sri Surtikanti, Pak Hartoyo nun jauh di sana, Bu Lila nun dekat di lapangan depan rumahku. Terima kasih kepada para pemandu yang telah memberikan panduannya kepada kita semua. Tidak lupa juga kepada para co-host, Pak Istiarso, Pak Suryono, teman-teman baru, sudah agak lama. Kemudian Pak Burhan, yang penting lagi adalah Bu Epi Hayanis yang telah peranan untuk men-spotlight kita. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua tetap sehat menjalani acara ini dan kami kembalikan kepada Pak Padyo. Silahkan Pak Padyo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 30 seri dengan lancar. Ya, dan alhamdulillah sebagian teman-teman kita sudah merayakan hari Idul Adha hari ini. Ya, oleh karena itu kami ucapkan selamat yang merayakan hari ini dan untuk kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu hari Minggu besok kita akan sholat Idul Adha. Dan alhamdulillah di kompleks kami menyelenggarakan sholat Idul Adha. Jadi nanti tinggal keluar rumah aja. Selamat telah kita selesaikan 30 seri. Dan saya tidak mengulangi ya, terima kasih ya kepada host-host gotong royong semuanya. Dan juga para pemandu. Dan terima kasih Prof. Waluyo tadi telah merefresh bagus banget. Adalah struktur tubuh kita ya, mudah-mudahan kita akan disegarkan kembali ingatan-ingatan kita tentang hal-hal yang bersangkutan dengan PIB. Pagi ini saya kira tidak ada acara yang spesifik karena hari ini juga kami akan memfinalkan dengan Bapak Ketua RW 10 yaitu di Pondok Kelapa 12 kita janjian untuk memfinalkan tempat untuk
ukuran 750 kali virtual. Dan mulai hari ini kelihatannya sudah mulai di-share masing-masing rumah sehat untuk memberi kesempatan siapa yang akan bergabung pada tanggal 6 Agustus yang akan datang. Hari dari hari ke hari semakin dekat, dan hari ini tinggal 26 hari lagi. Dan lancar, dan Pak Bed mungkin merayakan hari ini karena beliau muncul. Tadi ada satu rumah sehat juga yang tatap muka, yaitu rumah sehat Pokol 9. Berapa Pokol orang? 2, Sehati 3 loh. Pokol 2, Pokol Sehati, kemudian Pokol 9 juga. Cuman Pokol 12 enggak ya? 9. Ini enggak muncul tadi ya. Ini masih. Saya kira itu sudah ada acara khusus. Mungkin silakan Pak Amir. Ada yang baru, Pak. Ada yang baru? Ada Putri masuk tuh Pak tadi. Silakan Bu Sri dari mana? Tri yang dari Monpera, Pak. Yang kemarin hari Kamis belajar sama Bapak. Oh, silakan Putri. Bentar, Putri. Mana? Masih ada Ya. nggak? Ya, monggo Putri. Suaranya buka suaranya. Jangan mundur-mundur masuk kolam. Lapor Pokol 9 ada 7. Pokol 9 Semuanya masak lebaran. Putri. Putri ayo monggo Putri silakan untuk menyampaikan sesuatu. Pagi, saya sudah diizinkan masuk di grup Lakber BEP pagi hari ini. Ya. Terima kasih Pak Bagio, saya atas bimbingannya selama ini yang masih awam untuk BEP. Ya. Terima kasih Bu Emi sudah mengajak saya untuk bergabung di grup Lakber. Ya. Di Lakber Pokol. Iya. Pondok Kelapa. Masih awam, Mbak, masih awam. Ya. Bapak bagus. Ya. Terima kasih. Baik, Si Putri, selamat bergabung dan mudah-mudahan terus mengikuti dan terus mempraktekkan olah nafas, olah gerak, sehingga insya Allah mudah-mudahan cepat juga merasakan manfaatnya. Dan apabila sudah manfaat itu dirasakan, ya kewajiban kita, ya sebenarnya bukan kewajiban ya, himbauannya almarhum Haryangga adalah ajaklah sekurang-kurangnya satu orang untuk juga ikut merasakan manfaat dari BEP itu. Insya Allah, Bapak. Ya kalau itu bisa kita lakukan, kalau kita sempat berdua, kemudian 2 orang ajak satu-satu kan menjadi berempat dan begitu seterusnya, insya Allah. Ya, terima kasih Putri. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Kalau tidak ada, ya kami kembalikan kepada Pak Amir untuk melanjutkan. Bagaimana besok, Pak? Bagaimana besok? Sudah diumumkan berulang-ulang bahwa besok adalah kita libur karena sesuai dengan kesepakatan bahwa kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia kita, bahwa hari besok adalah hari sholat Idul Adha. Laksen. Kalau laksen itu kewajiban kita masing-masing. Jadi memang BEP itu hanya mewajibkan masing-masing itu hanya satu aja kewajibannya, yang lain tidak wajib. Berlatih. Yaitu berlatih, itu kewajibannya. Dan untuk melakukan itu halangannya juga dan musuhnya juga hanya satu, yaitu kedul.
Mas. Jadi silakan kalau akan kalah dengan Kedul besok tidak usah lajang. Ya, monggo silakan. Kalau tidak ada ya kami kembalikan Pak Amir, monggo. Boleh bertanya Pak? Oh silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, ini saya masih penasaran Pak dengan seolah-olah saya itu seperti mencuri nafas Pak dari hidung, nggak terkendali. Dari siapa ya? Ini siapa ya? Mas Nyari Siregar. Oh Ibu Mas Nyari. Ya. Seperti pertanyaan saya yang dulu Pak, saya kok merasa waktu gerakan ketiga itu secara tidak sengaja, secara tidak sadar itu hidung saya seperti ada sedikit menghirup udara seperti mencuri nafas. Apakah ada taktiknya untuk ya supaya mengendalikan hidung yang nakal ini Pak? Suka perasaan saya saja atau karena saya merasa kok enak saja itu 30 detik nafas saya nggak sengal-sengal. Apakah saya mencuri nafas atau memang saya sudah mulai bisa gitu loh Pak? Apa ada? Taktik? Makasih. Baik. Iya, terima kasih Ibu. Saya kira kita berharap seperti ini. Ya, ada yang jujur, ada yang sejujur-jujurnya. Kadang-kadang saya juga mengalami hal yang Ibu alami pada awal-awal dulu. Saya juga bertanya, terutama gerakan 3. Gerakan 3 itu saya bocor nggak ya? Itu masih ada bertanya-tanya juga pada diri saya. Dan ternyata sembuhnya itu hanya dengan latihan dan latihan. Latihan dan latihan. Sehingga dengan demikian kita positive thinking aja bahwa kita telah berhasil untuk menahan nafas 30 seri. 30 hitungan ya. Kalau ternyata masih bocor ya nggak apa-apa, memang proses gitu ya. Jadi tidak sekaligus jadi juga tidak, namun bahwa pada saat gerakan ketiga dan menahan nafasnya itu bukan di tenggorokan. Kalau di tenggorokan maka akan cepat jebol gitu ya. Kita tahan dengan membawa udara yang ada di dalam paru-paru itu ke bawah sehingga turun ke bawah. Sehingga kemarin salah satu teknik itu adalah untuk menjajaki apakah memang benar kita mampu nggak kita menelan ludah. Kemarin juga disampaikan oleh Ibu Dewiati, kalau kita tarik, tahan, kita telan ludah kita. Ya, nanti udara akan menekan paru-paru kita ke bawah, dan itu akan membawa kita untuk bisa menahan nafas lebih panjang. Jadi Ibu anu aja, ya disyukuri aja, dilatih terus, dan rata-rata seperti itu. Cuman kadang-kadang bahkan saya perhatikan ada juga yang gerakan ketiga itu menahan nafasnya tidak menjadi perhatian, sehingga pada gerakan 3 itu bahkan ya sebagian kecil itu masih bocor, ya biar aja bocor. Tapi kalau kita berniat, makanya perlu dihayati ya pada saat kita melakukan PIP itu, kita hayati betul-betul ya dari gerakan 1 sampai gerakan 3. Waktu kita tarik, gesek perut, kita hayati betul-betul gesek perut itu di mana yang digesek ya, dan bagaimana menggeseknya. Cuma digesek. Gesek puting, betul-betul digesek puting. Tidak berhenti. Jadi dan mengalir ya, mengalir itu artinya gerakan itu tidak boleh berhenti barang sedetik pun. Begitu kita mulai gerak, mengawali gerakan, melakukan gerakan sampai dengan mengakhiri gerakan, gerakan itu tidak boleh berhenti barang sedetik pun. Dan itu tidak mudah, dan kalau dibilang mengalir, itu mengalir yang mutlak harus bisa kita kuasai adalah mengalir setiap gerakan. Jadi mengalir setiap gerakan, satu gerakan itu mohon diupayakan betul-betul mengalir, tidak ada yang berhenti. Dari sejak tarik, mulai bergerak,
Dan mulai nahan nafas sampai dengan buang itu tidak boleh berhenti barang sedetik pun dan tidak boleh bocor. Mohon maaf Pak, kalau membuang nafas itu sebaiknya kita benar-benar merasa lega ya kan Pak. Membuang nafas itu kan juga makan waktu ya Pak. Tentu jangan terburu-buru juga untuk langsung gerakan berikutnya. Bagaimana Pak? Jadi begini, begitu. Kalau membuang nafas seperti yang dilatihkan di awal, tarik nafas itu sekencang mungkin ya untuk mendapatkan udara sebanyak-banyaknya masuk dalam paru-paru kita, dan salah satu indikatornya itu kedengaran oleh telinga tetangga kita waktu tarik nafas. Kedengaran ya kayak gini. Sebaliknya kalau buang nafas itu kebalikannya. Buang nafas tidak boleh ditiup ya, dan sepelan mungkin, dan jangankan telinga tetangga, telinga sendiri pun tidak boleh dengar saking pelannya ya. Cukup membuka mulut saja. Dan bagi saya masing-masing mungkin merasakan beda-beda ya. Kalau bagi saya justru yang lebih sulit bagi saya adalah pada saat membuang nafas. Karena membuang nafas itu ternyata lebih gampang pada awal dulu saya. Kalau membuang nafasnya juga cepet aja kita buang gitu ya. Tapi begitu membuang nafasnya pelan, itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Jadi waktu buang nafas kita buang, hanya buka mulut. Tapi akan sangat mudah kalau kita buang ya, kita buang aja gitu. Begitu habis nahan nafas cukup lama, menahan nafas cukup lama, membuangnya itu kalau cepat itu lebih mudah. Padahal harus dibuang dengan lebih pelan. Ya. Dan yang dimaksud mengalir adalah kalau nafas itu adalah tarik, tahan, buang. Begitu selesai buang langsung tarik. Nah, itu mengalir antar gerakan. Jadi tidak terburu-buru ya Pak, bukan ya, harus betul. Segera. Jadi kadang-kadang jadi sengal-sengal juga Pak kalau ngikutin pemandunya terlalu cepat misalnya. Ya, jadi pemandu tidak harus sepenuhnya diikuti, tapi mengawalinya ya harus diikuti sama-sama. Dan pengalaman kita mengatakan bahwa untuk gerakan 1 dan gerakan 2 biasanya masih serempak, bisa diikuti. Begitu gerakan 3 itu tergantung pemandu, ada pemandu yang mungkin terlalu lambat. Kalau pemandunya dinilai terlalu lambat oleh kita pribadi, maka anjurannya adalah ya, anjurannya yang paling benar sebenarnya adalah lebih baik kita mempercepat gerakan. Jangan sampai nafas kita sudah bocor tapi gerakannya belum selesai. Lebih baik kita menyesuaikan agar supaya antara olah nafas dan olah gerak itu selalu sinkron gitu ya, selalu sinkron. Namun ada juga yang istilah Ibu tadi, terima kasih pada Bu Maestika, jauh-jauh dari Bengkulu walaupun sekarang sedang di Bogor ya. Atau sudah di Bengkulu lagi? Di Bengkulu, udah di Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Luar biasa. Tadi luar biasa dan mudah-mudahan direkam. Ya, karena di awal tadi saya juga lupa terima kasih pada Bu Maestika. Karena bincang sersan yang tadi disebut Pak Pati setiap pagi adalah kita bisa memberi kesempatan siapapun. Karena kita bincang-bincang serius tapi santai. Sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehari-hari yang kita praktekkan sangat luar biasa. Kita baru tahu bahwa daging yang diproses pada saat korban itu kadang-kadang dan pada umumnya memisahkan antara jeroan dan bukan itu kayaknya kok belum lazim gitu ya. Ya. Jadi oleh karena itu diingatkan betul sama Bu Maestika tadi. Dan kemudian plastik, ya betul juga itu plastik. Plastik hitam biasanya. Plastik hitam, nah. Karena kalau tapi sudah saya perhatikan
plastik hitam sudah hampir tidak ada lagi. Dan untuk makanan. Untuk makanan itu biasanya sudah menggunakan plastik bening gitu ya. Ya. Tapi, Transparan. jadi mudah-mudahan tadi direkam semuanya dan biasanya Pak Amir rajin itu. Dan kemudian di-share kepada yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang disampaikan Ibu Maestika tadi, luar biasa gitu. Insya Allah nanti siang insya Allah rekaman jadi. Ya, hebatnya Pak Amir di situ tuh. Ya. Jadi, malah kadang-kadang saya mikir belum, saya dikasih tahu. Itu dibuka, Pak Amir sudah ngasih tahu, sudah di-share. Jadi kalau yang gini-gini itu mungkin langsung di-share aja Pak Amir, karena diharapkan karena menyembelihnya besok, sehingga kalau telat sampai telat nanti. Karena tadi apa yang disampaikan Bu Maestika itu luar biasa dan saya merasa disegarkan ya, bahwa untuk membedakan daging ini daging yang dari mana, apa daging paha, apa daging as, ya. Kayak uji kuku. Uji kuku, uji kuku. Sayangnya saya nggak punya kuku, jadi pinjam kuku istri saya. Terus sampai kuku gitu. Ya. Dan Bu Maestika masih banyak bahan yang ingin disampaikan, nanti mungkin acara khusus. Oke, saya kira kita bersambung. Bagus banget, saya kira. Masih banyak lagi bahannya. Iya. Dan ini momentumnya pas, kita besok mau mungkin teman-teman mungkin biasanya belanja daging yang di pasar ya. Nah, ini betul-betul daging yang fresh, baru disembelih langsung dicincang itu, dibagi-bagi, dibawa ke rumah ya. Dan biasanya sak kantong itu ya sudah dicampur itu jeruan, ada jeruan. Ya, makanya. Ternyata seharusnya tidak seperti itu. Sama itu Pak, kalau memasukkan freezer itu nggak dipotong-potong, jadi keluar potonglah, masukkan lagi, potong. Ya, ternyata itu tidak betul ya. Ya, ternyata nggak betul. Dimakan. Iya. Iya, mau nggak boleh. Banyak ilmunya nih. Banyak ilmunya, ternyata. Ya, itulah sebenarnya kalau kita beri kesempatan siapapun ya, setiap hari loh ini, setiap hari kita dapat tambahan ilmu yang luar biasa. Ya, kalau diserahkan ahlinya, kita ngomong kita kalau bukan ahli itu ingin menjelaskan A itu butuh waktu 10 menit, tapi kalau ahlinya itu mau menjelaskan A itu mungkin cuma butuh 1 menit gitu ya. Kayak kayak EP aja mengalir gitu. Iya. Ya, mengalir gitu ngomongnya tuh. Mengalir dan mudah ditangkap, Pak. Ya, mudah ditangkap. Bahasa awamnya itu masuk. Baik, terima kasih Bu Maestika, dan monggo silakan nanti kita bersambung, dan juga teman-teman yang lain yang ada ingin mengisi acaranya teman-teman tiap hari sebagai tuan rumah, memberi kesempatan untuk bincang-bincang pagi, serius tapi santai. Sersan. Serius tapi santai. 10 menit, seberapa jam gitu ya. Silakan ya, seberapa jam lah paling lama. Jadi sebelum jam 7 kita bincang-bincang gitu ya. Itu menyegarkan kita semua. Baik, monggo Pak Amir. Saya kira terima kasih Pak Dion telah menggarisbawahi apa yang sudah kita jalani. Saya kira saya kembalikan kepada, kebetulan hostnya ini sekarang sudah saya lempar ke Pak Istiarso. Monggo Pak Istiarso. Saya kira sudah cukup, silahkan. Itu beliau berdua itu pingpong gitu. Silakan Pak Is. Tuh. Ternyata Pak Is. Jalan Pak Istiarso udah jalan. Dulu dilihat mungkin sudah dilempar ke Pak Tio, mungkin enggak. Oh iya, mudah-mudahan ya. Oh ya udah nih, udah. Belum, masih belum Pak Amir. Enggak ada, hostnya enggak ada. Ya. Pak Amir sekarang. Masih di Pak Amir.
Masih di Pak Amir, Pak. Bosnya Pak Oh iya. Amir, Pak Amir. Lu tadi udah Ternyata diam-diam enggak. lari tuh. Ternyata ya itu tadi pingpong tadi sudah di Pingpongnya jangan di sini, Pak. Ya. Ternyata Pak Istiarso langsung di Terima pukul kasih. kembali ke Terima Pak kasih Amir. untuk Di pingpong lagi, di kemes. Terima kasih untuk teman-teman. Ini sekarang ada tambah lagi yaitu Zoom main pingpong. Kalau gitu kita tutup aja acara ini dengan hamdalah. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah Idul Adha besok pagi. Amin. Yang tadi sudah Amin. syukur alhamdulillah. Amin. Jangan lupa mandi dulu pagi, siapkan, dan ini bukan hari raya setelah puasa, jadi sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat kita makan dulu. Nah, terima kasih. Coba kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum.